Ya kalau kami orang Jawa itu punya satu manuskrip gitu namanya Jongko Joyoboyo Pranitiwaknyo ya. Yaitu Jongko Joyoboyo yang diuraikan lebih detail oleh Kanjeng Raden Ngabei Ronggowarsito ya, itu sekitar tahun 1872 wafatnya. Jadi gitu. Kalau di Jawa ini persoalan Ratu Adil itu sudah menjadi sudah menjadi bekal hidup orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu istilahnya ada pemeo begini. Kalau orang Jawa kok enggak tahu Ratu Adil itu bukan orang Jawa gitu. Iya. Memang kalau para ilmuwan akademisi selalu mengaitkan Ratu Adil itu adalah dengan penderitaan dari penjajah ya, kemudian harapan-harapan masa depan yang lebih adil, lebih makmur gitu. Iya kan, kalau kata orang Jawa kan toto tiri tentrem kertara harja gitu. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu, bagi orang Jawa itu yang namanya Ratu Adil itu atau yang disebut dengan Imam Mahdi ya, itu lebih dari itu. Jadi Imam Mahdi itu adalah sebetulnya kalau bagi orang Jawa itu yaitu kehadiran kelima dari Kanjeng Nabi itu sendiri gitu. Jadi dalam serat Lukito Jati misalnya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ada 5 kehadiran. Ada 5. Ya. Bukan 5 orang, tapi 5 kehadiran. 5 eksistensi. Ya. Yang pertama Nur Muhammad ya. Yang banyak, Nur Muhammad banyak dibicarakan, banyak manuskripnya, banyak kitabnya, banyak majelisnya. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyati. Muhammadiyati itu sifat-sifat Muhammad. Sifat-sifat Muhammad. Iya. Kemudian yang ketiga Jauhar Muhammad. Jauhar itu permata ya, Pak. Ya, kalau dalam bahasa kawinya atau dalam bahasa yang lain itu disebut Fajra. Fajra itu kusumaning jagat, bunganya jagat raya. Ya. Innahu lama jenun wa ma huwa illa dzikrulil ngalamin itu kan gitu. Jadi bunganya jagat raya. Dzikrulil ngalamin itu. Itu adalah Johar Muhammad. Baru setelah itu beliau lewat rahimnya Ibu Aminah, Dewi Aminah, kemudian lahir di 571 Masehi di tanah Arab itu ya. Gitu. Kemudian sampai wafat 632. Tetapi bukan berarti bahwa beliau wafat. Kan ada juga ayatnya yang lain toh Pak, yang bahwa kalau orang-orang itu balahya, tidak meninggal tetapi justru hidup dalam eksistensi berikutnya, yaitu Muhammad Ngadam Sarpin itu. Muhammad Ngadam Sarpin kira-kira Ngadam itu tiada ya, tetapi Sarpin ini mulia, Syarifin lah kira-kira gitu. Muhammad Ngadam Sarpin inilah yang kemudian nanti akan maujud di alam dunianya ini menjadi nyata, gitu. Ya kalau sekarang masih di alam gaib ya, alamul guyub ya. Nah maka beliau ini ya tidak lain Kanjeng Nabi itu sendiri. Iya. Jadi Imam Mahdi Al-Muntadzar gitu, yang dinanti-nanti, yaitu kehadiran kembali Kanjeng Nabi. Iya. Terus gitu. Tentang fenomena akhir zaman sekarang ini kan Pak, sering dikaitkan dengan kemunculan Satrio Piningit di tahun 2024. Dan kebetulan tahun 2024 itu adalah Pilpres Pak. Iya. Apakah ada kaitannya dengan presiden yang memimpin atau bukan Pak? Kalau presiden ataupun pemimpin-pemimpin dunia gitu ya, di negara-negara gitu, itu kan masih di alam dohir ya. Alam dohir, dan dia bahkan lebih sempit lagi itu masih di alam manusia, alam nasut ya. Jadi alam kemanusiaan. Jadi banyak sekali fenomena alam yang di alam kemanusiaan, atau kalau kita sekarang bahasa kita sekarang mungkin alam demokrasi ya. Itu kan
hal-hal yang sifatnya gaib, apalagi gaibul ghuyub ya, gaibul ghaib atau alam ghuyub itu kan tidak terintegrasi. Iya, sehingga penjara dohiriyah ini yang materialis ini, yang material ini juga kalau bagi yang dinanti-nanti atau Ratu Adil Widayatullah itu terlalu sempit, Pak. Jadi kehadiran beliau itu meliputi seluruh jagat raya. Jadi wa khusira li Sulaiman minal jinni wal insi wa thair gitu. Jadi baik itu bangsa jin, bangsa manusia dan juga bangsa thair. Orang Jawa tidak memahami thair itu sebagai burung ataupun apa gitu. Tetapi orang Jawa itu memahami thair itu roh ya. Alam para roh. Wangzalna alaihim thairan ababil itu dia dipahami sebagai turunnya roh. Seperti kalau kita di malam-malam apa itu Pak, kalau 10 hari terakhir Lailatul Qadar, tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni, dengan seizin Allah, biizni rabbihim wa kulli amr, dan juga atas perintah Allah. Jadi kalau kami orang Jawa memahami alam arwah itu begitu gitu. Jadi para ulama, para wali itu bagi kami itu hadir gitu, turun di satu saat tertentu, misalnya di malam-malam Lailatul Qadar gitu. Dan itu makanya kami disebut dalam manuskrip sebagai iber-iberan. Bisa hiber, bisa mabur, bisa ke langit ataupun turun lagi ke sini gitu. Jadi memang kalau nanti kita kaitkan hanya dengan kepemimpinan Nasut, alam-alam manusia ini saja, itu terlalu sempit, terlalu kecil anunya. Sementara beliau kan wa ma huwa illa dzikrulil ngalamin, tak Pak, semua alam. Demokrasi udah dipisah. Nggih. Di cut off ya. Gitu. Terus terkait pasukannya Al-Mahdi ini seperti apa, Pak? Ya kalau dalam Jongko Jayabaya Prantiti Wadya atau yang diuraikan oleh Raden Ronggowarsito itu, jadi Al-Mahdi itu tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa beliau sebelum Ratu Adil Widayatullah atau Al-Mahdi ini sebelumnya dibuka dulu oleh Ratu Adil Widayat Sengoro namanya. Jadi Widayat Sengoro itu kira-kira Ratu Adil yang membukakan pintunya, membukakan portalnya. Jadi portal-portal itu mulai dibuka, maka kemudian di alam gaib itu nanti akan ada alam kalau suba, suka bahagia, suka bahagia. Kemudian nanti ada lagi alam sumbogo. Kalau sumbogo itu masa-masa yang dimana kita harus berbagi dengan seluruh umat manusia ya, karena kan yang merasa beliau ini kan rahmatan lil ngalamin ya, jadi kita harus berbagi dengan seluruh umat manusia, tidak hanya eksklusif hanya untuk orang Islam atau orang Jawa gitu ya, mboten, tapi itu kita berbagi, atau kalau dalam istilah kuno sekali itu namanya Kanda Buana, yang memberi wejangan, memberi informasi kepada seluruh dunia. Gitu. Setelah itu kalau Suroso ini zaman akan membawa kita kepada ketajaman spiritual, ketajaman rohani, intuisi, perasaan, yang sifat-sifatnya sudah melampaui materialisme. Nah, baru saat itu nanti di tahun kira-kira 2030 gitu. Ini kan tadi tahun 2024 yang jenengan bilang nanti akan terbuka portalnya, kemudian pembentukan spiritualnya, maka di 2030 kemudian akan muncul Ratu Adil Widayatullah itu tadi gitu. Iya, dan itu masih di alamul ghuyub. Jadi bekerjanya di alamul ghuyub, alam yang melampaui penjara material, penjara apa itu istilahnya,
kebendaan ya, jasadiyah, alam yang melampaui penjara-penjara jasadiyah gitu. Sehingga beliau nanti turun dan beliau diiringi oleh 9 panglima. Sebagaimana dulu ada Wali Songo ya. Wali Songo dari mulai Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan lain dan seterusnya. Kemudian sebelumnya lagi ada Majelis Jumadil Kubro juga 9 juga. Ada sebelumnya lagi ada Majelis misalnya Maulana Maghribi ya. Itu juga 9 juga. Jadi memang ini untuk mengantisipasi Tis'arohtin fil Madinah itu. Jadi 9 panglima 9 Lord of Darkness, 9 apa itu Lord of Darkness itu apa, panglima kegelapan, panglima kegelapan itu. Kayak misalnya ada Beelzebub, ada Mephistopheles, ada 9 kuasa gelap. Iya, 9 kuasa gelap gitu. Sakti orangnya. Wah, itu lebih dari sakti, Pak. Karena mereka combine antara sihir dengan teknologi. Jadi bahkan dia lebih sakti daripada penyihir-penyihirnya Fir'aun ya. Iya. Tis'arohtin ini menurut saya penting karena kita jadi bisa memahami petanya gitu. Nah, 9 panglimanya untuk mengantisipasi itu dari Kanjeng Ratu Adil Widayatullah atau Al-Mahdi ini, yang pertama adalah Nabi Khidir, Sayyidina Khidir ya. Yang sebetulnya kalau bagi orang Jawa itu akrab kita itu. Artinya kita bertemu Kanjeng Nabi Khidir itu satu bagian dari proses perjalanan spiritual orang Jawa. Oh, gitu. Alam. Iya. Kemudian yang kedua Sayyidina Nabi Yeremia. Yang ketiga Sayyidina Nabi Elias. Ya. Yang keempat itu Masih ibnu Maryam, Kanjeng Nabi Isa, ya, Al-Masih ini. Nanti beliau inilah yang akan berhadapan dengan ini Masih ibnu Maryam, ini Masih Dajjal. Iya, jadi sama-sama Masih. Maka kita menghitungnya juga harus menggunakan tahun-tahun Masehi. Iya. Kita ada tahun Hijriah ya, ada lagi tahun apa Jawa ya. Tahun Jawa ini. Maka kita juga menghitung Masih ibnu Maryam dan Masih Dajjal harus menggunakan kalendernya Masehi yang relatif samsiah ya dia, putaran matahari gitu. Nah, dari itu kemudian nanti yang dari berikutnya adalah yang kelima adalah Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi. Uwais bahkan Kanjeng Nabi sendiri memberi tahu kepada kita bahwa Uwais itu bukan penghuni bumi, dia penghuni langit kan gitu. Ini Uwais, kemudian Ali Hanafiyah, kemudian yang ketujuh Umar Ibnu namanya ya. Bukan Ibnu Umar ya. Kalau Ibnu Umar kan anaknya Umar bin Khattab, tapi ini Umar Ibnu. Yang ke-8 adalah Sunan Kalijogo atau Syekh Malaya. Yang ke-9 baru disebut itu namanya Syekh Senan, atau sementara ini kami menganggap bahwa Syekh Senan itu adalah Syekh Siti Jenar. Ya. Kalau Syekh Malaya itu maksudnya? Syekh Meloyo itu gelarnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Meloyo itu? Malaya Maulaya. Iya, tuanku. Bangsa Melayu, bangsa Malaya itu kan karena memang bangsa tuanku. Jadi iya apa? Iya itu tuanku. Itu mungkin yang disebut dengan Malhamah Kubro itu. Malhamah kan kehancuran ya. Kalau ini justru bukan itu. Justru antisipasinya. Maka kalau bagi orang Jawa, Pak, Malhamah itu tidak akan terjadi di Nusantara. Oh, di Nusantara khusus ya? Iya, tidak akan. Kalau di Monconegoro atau mancanegara, iya terjadi. Sekarang pun sudah mulai. Nah, 9 nanti di belakangnya itu ada 313 para syuhada ya, para syuhadanya Kanjeng Ratu Adil itu 313. Itu dari semua zaman, dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang.
Nggih, itu aja mungkin yang bisa saya obrol-obrol. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Mudah-mudahan saja kita termasuk di dalam golongan pasukan Imam Mahdi. Wah, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih bincang-bincang kami dengan Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.